dilaporkan terkait dengan pembahasan RAPBN 2026 dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama dengan DPD RI terkait beberapa topik dari dana TKD, dana otsus, dana desa hingga pengelolaan penerimaan perpajakan, di mana dana TKD dalam RAPBN 2026 akan menjadi 650 triliun rupiah, yang artinya susut sekitar 29% dibandingkan tahun lalu yang mencapai hampir 1.000 triliun rupiah. Menkyu Sri Mulyani mengklaim untuk total alokasi APBN 2026 untuk wilayah DKI Jakarta akan mencapai 5,1 juta rupiah per kapita, sementara Sumatera 5,6, Sulawesi 7,3, Kalimantan 8,5 per kapita, dan di Papua akan tembus sekitar 12 juta rupiah per penduduk. Dan manfaat langsung ini akan diterima oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas pemerintah seperti MBG, kemudian sekolah rakyat, dan juga cek kesehatan gratis. Dan nantinya juga akan ada peningkatan dana desa melalui program Kopdes Merah Putih yang anggarannya di 2026 mencapai 83 triliun rupiah, naik daripada tahun lalu 70 triliun rupiah. Tidak akan ada efisiensi pada dana otsus, tapi nantinya akan dilakukan evaluasi terkait dengan pemanfaatannya karena apalagi sudah digelontorkan sejak 10 tahun yang lalu. Dan untuk menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat, pemerintah melalui Kemenkyu akan kembali memperkuat kebijakan pengelolaan penerimaan perpajakan yang ditargetkan sekitar 2.300-an triliun rupiah tahun depan dengan cara menciptakan ruang fiskal dengan berbagai insentif. Namun untuk masyarakat yang mampu tentunya harus atau dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Sementara itu pemirsa, saat ini ada masa gabungan dari driver ojek online yang menggelar konvoi dan juga aksi damai di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Untuk informasi lengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Stella Rizky yang saat ini berada di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Stella, silakan dilaporkan situasi terkini dari sana. Baik, selamat sore Desmona dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa hari ini ada aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah pengemudi ojek online yang mana ini berada di kawasan parkir Irti Monas. Dan aksi seruan damai ini sudah dilakukan sejak pukul 2 siang tadi, yang mana ini mereka membagikan sejumlah bunga kepada aparat TNI dan juga Polri, maksud kami. Dan juga tadinya aksi ini berlangsung dengan cukup damai untuk menyerukan juga ke Indonesia damai dan Indonesia cukup tenang dan tentram, kira-kira seperti itu. Dan Desmona, saat ini saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk berbincang langsung dengan sejumlah pengemudi ojek online yang mana tadi mereka sudah memberikan bunga kepada TNI dan juga Polri. Selamat sore, dengan Ibu siapa? Ibu Lina Siagian. Oke. Bu Lina, mungkin bisa diceritain Bu, tadi proses pembagian bunganya dan aksi damainya tadi seperti apa Bu? Jadi kami membagikan bunga kepada aparat TNI dan Polri sebagai bukti bahwa kami adalah mendukung aparat dalam menciptakan perdamaian, dan kami menyatakan kami Ojol Indonesia bukan musuh aparat. Jadi sedikit saya menceritakan acara hari ini, memberikan sejuta bunga sekalian mendoakan untuk teman kami yang sudah menjadi korban. Kami sudah ikhlas dan kami mendoakan supaya keluarga yang ditinggal bisa menerima, dan kami juga mendoakan supaya keadaan negeri ini segera pulih. Dan kami juga menyatakan bahwa kalaupun ada kerusuhan yang terjadi itu bukan dari Ojol Indonesia, karena kami sudah menyerukan perdamaian untuk Indonesia. Tadi kalau boleh tahu aksinya ini dilakukan di mana saja sih Bu? Apakah ada rutenya? Tadinya memang kita mau keliling, ada rute zona merah, 7 zona merah, tapi akhirnya diputuskan supaya diadakan di Monas sebagai pusat ibu kota. Dan di Monas inilah kami menyatakan bahwa perdamaian akan tercipta antara ojol dan aparat setempat. Oke, terima kasih Bu Lina atas waktunya. Ya, itulah tadi pemirsa pernyataan bahwa dari driver ojek online yang mana ini untuk menyerukan suasana damai dan juga bukan dari pihak ojek online itu sendiri. Dan aksi ini sudah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi, yang mana ini memberikan bunga
kepada TNI Polri di sekitar kawasan Medan Merdeka Barat dan juga Medan mengitari kawasan Balai Kota, kira-kira seperti itu Desmona. Dan kita harapkan juga semoga ke depannya tidak ada aksi ujuk rasa yang berlangsung secara anarkis dan juga Indonesia tetap aman, tentram dan nyaman. Kira-kira seperti itu Desmona, kembali ke studio. Baik, Stella, mengingat sebentar lagi juga merupakan jam waktu pulang kantor, bisa dilaporkan seperti apa situasi lalu lintas di sekitar kawasan Monas, Stella? Ya, berhubung saat ini sudah pukul 4 sore, yang mana jam pulang kantor ini sekitar pukul 5 sore, situasinya di sini aman dan juga lancar, tidak terjadi penumpukan sejumlah kendaraan dan juga tetap kondusif karena para pengemudi ojek online sendiri ini sudah menepikan kendaraan mereka di tepi-tepi jalan dan juga kami melihat ada sejumlah pihak keamanan yang mengatur lalu lintas di sini sehingga dari tadi kami melihat banyak sekali kendaraan maupun juga Transjakarta yang beroperasi dengan normal dan tidak terjadi suatu kepadatan lalu lintas di area ini, Desmona. Baik, hari ini artinya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh para driver ojol ini sudah mendapatkan izin dan juga persetujuan dari aparat kepolisian ya, sehingga berlangsung dengan damai, begitu Sela? Ya, tentunya ini sudah mendapatkan izin. Tadi mereka mendapatkan izin sekitar untuk melakukan aksi ini pada pukul 2 dan berlangsung sekitar sampai pukul 3. Dan tentunya tadi mereka juga dihimbau untuk tidak melakukan aksi konvoi sehingga mereka mempusatkan aksi penyampaian damai ini di titik parkir IRT Monas, Desmona. Baik, apakah para pendemo ini hanya menyuarakan pendapat maupun aspirasi dan melakukan aktivitas memberikan bunganya hanya di satu titik ataupun di satu lokasi, atau mereka melakukan semacam satu gerakan, mungkin ada rute yang mereka lalui secara spesifik dari satu titik ke tempat lainnya? Kami juga sempat mengklarifikasi bahwa mereka adalah bukan pendemo, namun mereka ini adalah aliansi pengemudi ojek online yang berada di kawasan DKI Jakarta. Ini para pengemudi, jika bisa dilihat kameramen saya Muhammad Ihsan Riansyah akan menunjukkan kepada Anda juga Desmona dan pemirsa bahwa ini para pengemudi ojek online memang saat ini waktunya sudah mulai selesai begitu. Jadi dari mereka ini sudah mulai melakukan perjalanan untuk kembali bekerja. Tadi kami mendengar sekitar 3 jam dan sebentar lagi pukul 5 mereka akan melakukan menerima orderan begitu dari para masyarakat. Dan ini aksinya cukup berlangsung damai, tertib. Ada pihak keamanan dari Polri juga yang telah berjaga untuk mengamankan lalu lintas. Jadi mereka tidak melakukan aksi demo, yang mana kita tahu bahwa aksi demo ini adalah menyampaikan aspirasi. Nah, mereka tidak seperti itu, tapi hanya mengajak untuk menyerukan aksi damai dengan memberikan bunga dan memberikan semangat kepada petugas TNI Polri yang saat ini sedang berjaga di kawasan Monas dan sekitarnya, Desmona. Baik, jadi artinya tidak ada tuntutan ataupun seruan apapun ya yang mereka suarakan ya dalam penyampaian aspirasi hari ini. Ya, tentunya tidak ada karena hanya ingin mengimbau mereka untuk melakukan damai, tertib kepada seluruh masyarakat. Karena pada saat kejadian kemarin, pada aksi unjuk rasa yang terjadi di akhir Agustus kemarin, ini cukup mempengaruhi pemasukan dari pendapatan mereka, dari orderan-orderan mereka. Tadi mereka juga sempat menyampaikan bahwa hal ini cukup mempengaruhi dari adanya penutupan jalan, sehingga banyak masyarakat yang takut untuk beraktivitas di luar dan mempengaruhi penghasilan mereka dari ojek online itu sendiri. Dan untuk aksinya memang digelar di sini saja, di parkir IRT Monas, dan mereka juga menyampaikan tidak melakukan aksi di sejumlah tempat lain seperti yang kemarin kita tahu, baik itu di kawasan DPR yang kemarin aksi unjuk rasanya cukup
besar sekali maupun juga di kawasan Kuitang. Jadi aksi damai ini dilakukan hanya di Monas saja, Desmona. Ini secara tidak langsung menunjukkan satu bentuk rekonsiliasi begitu ya Sela antara komunitas aliansi driver ojol dengan aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini adalah aparat kepolisian. Baik, terima kasih atas laporannya Sela Rizky dari lapangan IRTI Monas Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Baik, pemirsa, sekian Breaking News Nusantara TV kali ini. Kami akan kembali dengan program selanjutnya. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi, Asta